Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakti Prayogo. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Jadi di sini saya akan membahas tentang pendidikan inklusif dengan tema khusus anak yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra. Nah, di sini saya Sakti Prayogo bersama rekan saya akan menjelaskan mengenai hal ini. Yang pertama, saya yang menjelaskan terlebih dahulu ialah saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu pendidikan inklusif terlebih dahulu. Nah, pendidikan inklusif singkatnya adalah pendidikan yang menerima semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, supaya mereka tetap bisa belajar dengan baik tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif menekankan kesetaraan, keadilan, menerima keberagaman, dan menghargai potensi setiap anak sebagai ciptaan Allah. Nah, dalam pendidikan Islam, pendidikan inklusif sejalan dengan nilai Al-Quran dan hadis, yang mana menjunjung martabat manusia, keadilan sosial, dan kewajiban menuntut ilmu untuk semua orang tanpa pengecualian. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang anak tunanetra. Nah, apa itu anak tunanetra? Tunanetra itu berarti tidak dapat melihat, tetapi perlu dipahami bahwa tunanetra itu tidak selalu berarti buta total. Ada juga yang masih punya sisa penglihatan ataupun low vision. Intinya, anak tunanetra itu mengalami gangguan penglihatan sehingga proses pendidikannya butuh layanan khusus. Jadi, kita tidak boleh menyamakan semua anak tunanetra itu sama. Ada yang masih bisa melihat sedikit, ada yang sangat terbatas, bahkan ada yang tidak bisa melihat sama sekali. Nah, pasti yang namanya hambatan ini punya penyebab. Apa sih penyebab dari hambatan penglihatan ini? Penyebab dari anak mengalami hambatan penglihatan bisa terjadi pada 3 waktu, yaitu sebelum lahir atau prenatal. Misalnya karena faktor gen, kondisi ibu, kurang gizi, keracunan obat, virus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pada saat lahir ataupun neonatal, misalnya bayi lahir secara prematur, kelahiran dengan bantuan alat, posisi bayi tidak normal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah lahir ataupun postnatal, misalnya penyebabnya bisa karena kecelakaan, panas tinggi, kekurangan vitamin, bakteri, ataupun benda tajam ataupun kimia yang masuk ke dalam mata. Selain itu, penyebabnya juga bisa karena penyakit, misalnya karena virus tertentu ataupun kecelakaan fisik yang merusak saraf penglihatan. Nah, selanjutnya, apa saja ciri anak yang mengalami hambatan penglihatan? Nah, sebagai calon guru, kita perlu peka beberapa tanda yang bisa terlihat pada anak-anak yang mengalami hambatan ini. Misalnya, yang pertama, anak sering memegang buku sangat dekat dengan wajah. Kemudian yang kedua, anak sering menyipitkan mata ataupun menutup mata dengan tangan untuk melihat. Kemudian yang ketiga, anak sulit menyalin tulisan dari papan tulis. Kemudian yang keempat, gerak anak terlihat kikuk saat berpindah-pindah tempat. Yang kelima, anak kadang enggan ikut aktivitas sosial atau fisik karena tidak percaya diri. Nah, kalau tanda-tanda ini terlihat, guru perlu menindaklanjuti dengan cara yang tepat, bukan malah menyalahkan anak-anak. Layanan untuk anak tunanetra harus menyesuaikan kondisi anak. Nah, ada anak yang belajar lewat peradaban atau peraba, dan juga ada yang masih belajar membaca tapi perlu tulisan diperbesar. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan dari kawan saya tentang layanan pendidikan yang sesuai di sekolah inklusif. Nah, layanan untuk anak tunanetra harus menyesuaikan kondisi anak. Ada anak yang belajar lewat peraba, dan ada juga yang masih membaca tetapi perlu tulisan diperbesar atau kombinasi perlain dan tulisan besar. Nah, salah satu bantuan penting dalam braille yaitu tulisan titik-titik yang dibaca dengan sentuhan. Nah, di beberapa sekolah yang di sekolah luar biasa, pembelajaran memakai braille dan guru perlu mengajarkan dengan sabar dan pengulangan agar anak terbiasa.
Nah, selain itu ada dua pendekatan yang penting, yaitu pertama metode individual, yang artinya pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan tiap anak supaya layanan tetap tepat, aman itu atau tidak lama. Lanjut, yang kedua metode pengalaman pengendaraan. Nah, artinya anak yang belajar memakai indera lain, yaitu yang masih kuat seperti pendengaran dan peradaban, dibantu alat seperti buku berlen, alat pembesar dan rekaman suara. Nah, ada juga tips sederhana yang bisa dilakukan guru di kelas, misalnya kenalkan anak pada tata ruang kelas. Nah, yang kedua, gunakan media dengan warna kontras atau kalau anak yang masih punya sisa penglihatan. Nah, yang ketiga, andalkan cara belajar lain, misalnya seperti audio atau budaya nyata gitu, benda nyata. Nah, yang keempat, beri waktu ekstra yang tegas atau yang saat mengerjakan tugas ujian. Misalnya nih, anak normal kita kasih 5 menit. Nah, anak tunanetra ini kita lebihkan 5 menit. Nah, jadi 10 menit itu. Lanjut ke contoh tampilan daftar adaptis kelas untuk tunanetra. Nah, yang itu contoh khusus sederhana di kelas ialah di kelas ada siswa tunanetra, itu bernama A atau bernama siapa gitu kan. Saat guru mengajar, nah, guru menjelaskan materi buku. Nah, kita bisa memberikan contohnya, yaitu kasus sederhana. Di kelas ada siswa tunanetra bernama si A atau si B. Saat guru mengajar, nah, guru menjelaskan atau menjelaskan materi, bukan hanya menunjukkan tulisan di papan tulis, tetapi membacakan, menjelaskan dengan secara jelas dan nyaring. Nah, yang kedua tipsnya, memberikan bahan belajar dalam bentuk berlainan atau audio yang keras gitu. Nah, yang ketiga, saat praktik, guru memberi benda nyata agar bisa diraba, misalnya alat peraga. Nah, yang lanjut, teman sebangku dilatih untuk membantu dengan cara yang sopan, misalnya bukan mengejek. Dengan cara ini, nah, anak tetap bisa belajar bersama teman-temannya dan merasa diterima. Nah, jadi anak-anak ini tidak diolok-olok atau tidak diselisihkan gitu. Nah, di sini ada peran guru dan sekolah dan tantangan dan solusi. Nah, peran guru itu penting ya kawan-kawan. Guru harus bisa mengenali ciri-ciri, memahami penyebab, lalu memberi layanan yang sesuai agar pembelajaran benar-benar ramah dan efektif. Nah, sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang ramah dan adaptif, serta guru punya sikap yang empati dan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, sini ada tantangannya, biasanya fasilitas terbatas. Nah, guru belum terlatih dan masih ada stigma. Nah, solusinya ya kawan-kawan, pelatihan guru, kerjasama sekolah, orang tua, menyediakan media yang bisa diakses, serta membangun budaya saling menghargai. Nah, jadi bisa kita simpulkan, anak tunanetra punya hak belajar yang sama. Nah, pendidikan inklusif mengajak kita menerima keberagaman dan memberi kesempatan yang adil, selaras dengan nilai Islam yang menghormati martabat manusia dan kewajiban menuntut ilmu. Nah, bagi semua kita, terima kasih semuanya sudah menyimak. Saya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.